Oke, tolong dibuka kameranya. Ini Ustadz sekarang ada di hotel di kampus Rijan, ya, di kampus Radul Jannah, setara dengan bintang 4. Baik, mana yang lain? Tolong dibuka kameranya. Tolong dibuka. Kita akan segera mulai. Ini Mas Rizky ada di mana? Di kebun ini, Mas? Iya Ustaz, lagi ngadem. Mohon maaf ya Ustaz. Pakai HP berarti? Iya Ustaz. Punya laptop di rumah? Ada. Oh, siap. Yang lain Lagi mana ini? Kok hilang? lagi ngadem masih. Mohon maaf ya Ustaz. Oke. Yang lain tolong dibuka kameranya. Saifullah, Amirul, Armed, Nabil. Wah, ini Mas Saiful di mana ini, Mas? Lagi di kampung, Ustaz. Di kampung. Oh, saya juga di Iya. kampung. Mas Amirul ini di mana? Di pondok? Iya, Ustaz, di pondok. Sama Mas Armed juga di pondok nih. Hah? Kemarin sudah ngerjakan tugasnya? Tugasnya kemarin sudah ngerjakan belum? Belum. Kompak ya. Padahal sudah dikasih jalan ya. Sudah dikasih kunci ya. Lanjut, yang penting saya sudah ngasih tugas. Oke, sekarang masuk ke bab 5. Ya, masuk ke bab 5 yaitu masuk kepada bab manajemen operasional dan inovasi ya. Manajemen operasional dan inovasi. Sudah nampak di layar ya? Sudah nampak di layar belum? Sudah, Ustaz. Sudah, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Sabtu tanggal 19 bulan Oktober 2024 kita diberi kekuatan oleh Allah berupa kesehatan, berupa kesempatan sehingga kita bisa bertatap muka walaupun secara online ya. Baik, kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semangat ya. Semangat menyongsong masa depan yang lebih baik ya. Semangat menyongsong mengejar cita-cita kalian. Semangat menjadi pengusaha yang sukses, pengusaha muslim yang sukses di masa yang akan datang ya. Terus berjuang, tingkatkan kualitas ilmu, pengetahuan, juga pengalaman ya.
sehingga terbentuk sebuah karakter seorang pembisnis muslim yang sejati, ya, yang orientasinya adalah sosial, orientasinya adalah berapa zakat kita di tahun yang akan datang, berapa besar zakat kita dari hasil usaha kita. Itu yang jadi orientasi dari pemuda atau pengusaha muslim yang sejati. Oke, kita akan masuk pada bab yang kelima, yaitu manajemen operasional dan inovasi. Nantinya setelah kalian mempelajari bab manajemen ini, dalam hal operasional, dalam hal warehouse, pergudangan, kalian juga akan lebih paham bagaimana mengatur masuk dan keluarnya barang, penyimpanan, dan juga perawatan barang, ya. Baik, kita akan masuk kepada definisi dari manajemen operasional, ya. Manajemen operasional adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan yang terlibat dalam produksi barang dan jasa suatu perusahaan, ya. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan yang terlibat dalam produksi barang dan jasa suatu perusahaan, ya. Tujuan utama dari manajemen operasional adalah memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam bisnis modern, manajemen operasional mencakup manajemen rantai pasok. Jadi manajemen operasional ini mencakup manajemen rantai pasok. Yang kedua, pengendalian kualitas. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitasnya. Jadi, manajemen operasional ini tetap seperti manajemen umumnya. Jadi ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pengarahan, dan ada pengendalian. Jadi kalau manajemen operasional adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan yang terlibat dalam produksi barang maupun jasa suatu perusahaan. Tujuan utamanya apa dari manajemen operasional ini? Yaitu memastikan bahwa sumber daya yang digunakan itu secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan, ya. Dalam bisnis modern sekarang ini, manajemen operasional mencakup 3 hal, yaitu manajemen rantai pasok, pengendalian kualitas, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian fungsi utama manajemen operasional di sini ada 4, ya. Fungsi utama dari manajemen operasional meliputi 1. Perencanaan produksi. 2. Pengendalian kualitas. 3. Pengelolaan rantai pasok. Dan yang keempat, pengelolaan teknologi, ya. Perencanaan produksi itu apa? Menentukan apa yang harus diproduksi. Setelah menentukan apa yang harus diproduksi, kapan memproduksinya. Setelah menentukan kapan memproduksinya, dalam jumlah berapa akan diproduksi, ya. Jadi harus menentukan apa dulu yang mau diproduksi, terus kapan waktunya, jumlahnya berapa banyak, ya. Jadi perencanaan produksi memastikan bahwa permintaan pasar dapat dipenuhi dengan sumber daya yang ada, ya. Sumber daya yang ada mulai dari apa aja? Ada yang bisa? Jadi kalau kita mau memproduksi suatu barang, ya. Kalau kita ingin memproduksi suatu barang,
apa yang harus kita persiapkan? Ada yang tahu? Angkat tangan. 1, apa yang harus dipersiapkan? Bahan. Bahan apa? Ayo yang lagi ngadem. Yang lagi ngadem. Mas Fatur, Saiful, Rizky, Umar, Armed, Amirul, ayo dijawab. Kalau kita mau memproduksi barang, hal yang utama yang harus dipersiapkan adalah bahan. Bahan apa? Ada yang tahu? Ini lagi online atau tidak ini? Tolong dibuka. Oke. Online Ustaz. Oke, makanya dijawab. Bahan Bahan apa? pokok Ustaz. Bahan apa? Bahan pokok. Bahan baku, bahan pokok. Nah, bahan baku. Bahan baku ya. Jadi bahan yang harus dipersiapkan sebelum produksi adalah bahan bakunya ya. Bahan bakunya dulu, kemudian mesinnya dipersiapkan ya. Kemudian juga orangnya yang mengoperasikan harus betul-betul mumpuni dalam bidangnya ya. Jadi biar tidak apa ya, tidak boros dalam pengeluaran biaya ya, tidak juga terlalu irit, akhirnya juga tidak efektif gitu ya. Terus juga misalkan produksinya terlalu banyak sedangkan permintaan di pasaran sedikit, nah itu juga pemborosan ya. Jadi yang harus disiapkan betul-betul adalah yang pertama dalam hal perencanaan produksi. Menentukan apa yang harus diproduksi, kapan waktunya memproduksi, dan berapa jumlahnya. Oke, yang kedua yaitu pengendalian kualitas. Proses ini memastikan bahwa barang maupun jasa yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkannya. Standar ya, memenuhi kualitas itu yang harus standar ya. Yang ketiga, pengelolaan rantai pasokan. Pengelolaan rantai pasokan ini yaitu mengelola aliran barang, informasi, dan keuangan dari pemasok hingga konsumen akhir untuk memastikan kelancaran operasional ya. Yang keempat yaitu pengelolaan teknologi. Pengelolaan teknologi ini yaitu memanfaatkan teknologi baru seperti otomatisasi ya. Sekarang juga pabrik-pabrik sedang banyak yang membeli mesin yang otomatis. Contohnya rokok. Kalau dulu itu dilinting ya, dilinting secara manual oleh seseorang, oleh karyawan. Kalau sekarang sudah banyak memakai teknologi canggih otomatis yaitu mesin. Terus juga dalam hal program atau dalam hal informasi yang baru-baru ini juga terkenal yaitu tentang kecerdasan buatan atau AI. Nah, pernah ada yang tahu program AI? Pernah ada yang mencobanya? Program AI itu apa? Ada yang tahu? Program AI? Belum pernah tahu? Lanjut kalau belum pernah tahu. Dan yang selanjutnya, sistem informasi untuk meningkatkan efisien operasional. Jadi informasi-informasi yang kita dapat dari teknologi-teknologi harus bisa kita itu nggak boleh ketinggalan ya, nggak boleh katrok ya, nggak boleh gaptek. Apa gaptek itu? Ada yang tahu gaptek? Ada yang tahu gaptek? Singkatan dari apa gaptek itu? Nggak tahu. Baik, lanjut. Kalau nggak tahu lanjut. Nih. Terus yang ketiga yaitu inovasi dalam manajemen operasional. Inovasi dalam manajemen operasional adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar global
yang semakin kompetitif. Beberapa bentuk inovasi dalam operasional bisnis meliputi 3 hal. Yang pertama, inovasi produk. Yang kedua, inovasi proses. Dan yang ketiga, inovasi model bisnis. Jadi inovasi produk ini penciptaan atau peningkatan produk baru untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Contohnya sekarang HP. Ya. Ada yang belum punya HP? Halo? Punya HP semua ya? Punya Ustaz. Punya Ustaz. Iya. Kalau dulu masih zaman saya itu HP-nya itu besar-besar ya, terus ada antennya ya. Antenanya itu panjang ya. Bisa untuk ngorek hidung ya. Besar-besar, ada yang bentuknya pisang, ada yang bentuknya kotak ya. Terus sekarang udah tambah canggih ya. Televisi ada di HP ya. ATM ada di HP ya. Terus kuliah juga ada di HP ya. Itu inovasi produk. Yang ketinggalan tentang informasi produk ya, inovasi produk. Seperti apa contohnya kalau HP dulu itu yang terkenal adalah Nokia ya. HP itu dulu yang terkenal adalah Nokia ya. Karena Nokia tidak terlalu mengikuti perkembangan tentang inovasi produk, akhirnya Nokia tertinggal. Dulu ada juga Sony Ericsson ya, juga tertinggal ya. Terus apa lagi dulu? Eh, Nokia, Sony Ericsson, Siemens ya. Siemens juga sudah hilang dari pasarannya. Sekarang yang terkenal adalah Oppo ya. Oppo, terus lagi yang terkenal apa lagi? Kalian punya HP apa? Ya? Samsung. Samsung, Samsung ini luar biasa masih ya, masih eksis dari sekarang. Dulu sudah saya itu sudah punya Samsung ya, tapi sekarang tambah canggih karena Samsung mengikuti inovasi produk. Jangan sampai ketinggalan. Jadi kalau kalian besok mempunyai perusahaan atau mempunyai industri atau home industri, jangan lupa terus berinovasi ya. Sekarang ada nasi lalapan sudah umum ya. Inovasi sekarang ada namanya nasi burger. Nah, ya. Ada nasi inogiri ya. Banyak sekarang nasi-nasi ya. Itu bentuk dari inovasi produk ya. Jadi permintaan pasar seperti apa kita mengikuti, atau bahkan kita melampaui permintaan pasar yang belum ada di pasar, kita sudah punya ide untuk berinovasi, itu luar biasa ya. Yang kedua, yaitu inovasi proses. Inovasi proses ini penggunaan teknologi atau metode baru untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksinya. Inovasi proses, mesinnya juga harus diganti yang otomatis misalkan. Tapi ada negatif dan positifnya juga ya. Kalau semakin canggih dari mesin atau peralatan yang kita gunakan, tentunya akan mengurangi SDM karyawan yang kita pergunakan ya. Jadi banyak PHK juga nantinya ya. Yang ketiga, inovasi model bisnis. Perubahan dalam cara perusahaan menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai dari pelanggan. Nah, jadi model bisnisnya sekarang dulu kita jualan offline ya. Jadi orang yang mau makan ke warung ya, atau mau makan ke restoran ya, atau mau makan ke fast food ya, itu kita harus datang ya. Kita harus datang ke restorannya, kita harus datang ke warungnya. Namun sekarang dengan inovasi model bisnis ya, ada apa lagi? Ada GoCar, ada GrabCar, ada GoFood dan lain sebagainya. Itu lebih memudahkan untuk kita eh, apa? Menginginkan sebuah produk ya, dipermudah dalam pembelian, proses pembeliannya dipermudah, proses pengirimannya juga dipermudah. Jadi konsumen sekarang itu luar biasa, pelanggan sekarang itu luar biasa dimanja ya. Dimanja dari pembayarannya juga pakai transfer ya. Dari
Pengirimannya juga kita nggak perlu repot-repot datang ke warungnya, datang ke restorannya, moro-moro ujuk-ujuk nyampe di depan rumah kita. GoFood, nah sudah datang ya. Terus apa sih pentingnya manajemen operasional dan inovasi ini? Manajemen operasional yang efektif adalah dasar bagi keberlanjutan bisnis kita. Jadi penting banget karena menjadi dasar bagi keberlanjutan bisnis. Jadi kalau manajemen operasionalnya bagus ya, jadi bisnis kita akan terus eksis bahkan berkembang dan meningkatnya. Inovasi dalam operasional dalam memberikan perusahaan keunggulan kompetitif dengan memungkinkan mereka menghasilkan produk yang lebih baik dengan biaya lebih rendah. Selain itu, inovasi juga membantu perusahaan untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan di pasarnya. Jadi, operasional ini sangat bagus sekali. Jadi, keberlanjutan bisnis kita itu tergantung dari manajemen operasional kita yang efektif ya. Terus juga jangan lupa inovasinya ada 3 tadi, itu juga harus terus ditingkatkan ya, dari proses ya, dari apa lagi tadi? Inovasi ada berapa? Inovasi produknya, inovasi prosesnya, dan juga inovasi model bisnisnya. Oke. Yang terakhir, penutup seperti biasanya ada studi kasus nih. Tentang apa studi kasusnya? Tentang implementasi teknologi AI dalam rantai pasok. Oke. Perusahaan logistik RJ ya, RJ ini Riyadul Jannah ya, menghadapi masalah dalam efisiensi rantai pasok mereka yang menyebabkan penundaan pengiriman dan peningkatan biaya operasional. Manajemen memutuskan untuk menerapkan teknologi kecerdasan buatan atau yang disingkat dengan AI dalam sistem manajemen rantai pasok mereka. Teknologi ini memungkinkan prediksi permintaan yang lebih akurat, optimasi rute pengiriman, dan pengurangan biaya penyimpanan dengan otomatisasi proses inventaris. Nah, tolong kalian nanti apa itu dikerjakan ya. Di sini ada 4 ya. Ustadz juga akan kasih contekannya, kasih rumusan biar mudah untuk mengerjakannya. Di sini ada 4 cara menjawabnya ya. Oke. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi operasional. Seperti apa sih yang harus ditingkatkan? Terus yang kedua adalah optimasi rute pengiriman. Yang ketiga adalah pengurangan biaya seperti apa? Yang keempat, peningkatan kecepatan respon ya. Dengan menerapkan teknologi inovatif seperti AI, perusahaan RJ ini ya, perusahaan RJ dapat mengatasi tantangan operasional mereka dan dapat meningkatkan daya saing di industri logistik. Oke, ini sudah Ustadz kasih jalan keluarnya. Ada 4 tahap ya. Mulai yang pertama peningkatan efisiensi operasional, yang kedua optimasi rute pengiriman ya. Kan sekarang ada Google Map-nya. Itu juga kecerdasan dari AI ya. Terus pengurangan biaya, terus juga peningkatan kecepatan respon juga tentang teknologi semua ini ya. Tolong untuk mengetahui tingkat kepemahaman kalian terhadap pelajaran kali ini, yaitu manajemen operasional dan inovasi. Oke, ada yang ditanyakan? Sering buka-buka GCR ya, sering buka-buka GCR agar kalian tidak gagal paham
juga agar kalian tidak gaptek ya, agar kalian tidak katrok ya, tidak endeso ya. Jadi kalian sering-sering juga buka GCR karena itu juga sebuah produk yang mempermudah kita ya. Termasuk kecerdasan buatan juga. Termasuk AI juga itu. Termasuk yang kita sekarang ini lagi Google Meet ini juga termasuk inovasi dalam produk. Ya, inovasi dalam proses juga ya. Jadi harus betul-betul kita jangan sampai ketinggalan ya. Kalau ketinggalan, wah jauh nanti ya. Informasinya juga lambat ya. Moro-moro getunan jadi orang. Duh, iya ta. Padahal informasi sudah ada di tangan kita. Berupa apa? Berupa HP ya. Ada yang ditanyakan? Nanti Ustadz akan share di GCR lagi. Tolong disempatkan, ini ada waktu, nanti zuhur ada waktu ya. Pokoknya setiap kali pertemuan dipastikan ada studi kasus yang harus kita cari jalan keluarnya ya, cari solusinya seperti apa ya. Sudah langkah-langkahnya sudah ada, tinggal kalian melanjutkannya saja. Oke? Ada yang tidak dimengerti? Sudah paham semua? Desa paham Ustaz. Jadi pengusaha itu harus paham dulu ya, harus punya ilmunya dulu ya. Ilmu itu di depan ya, di depan dulu ilmu itu, jangan sampai ilmunya di belakangnya. Ilmunya, semangatnya, motivasinya, informasinya juga harus diterima dulu ya, baru kita lakukan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan kafaratul majelis. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, sehingga Amin. menjadi wasilah bagi kita, wasilah kesuksesan bagi kita di masa yang akan datang ya. Sukses bagi kalian, oke? Sukses bagi kita semua. Semoga kalian menjadi pengusaha muslimah yang sukses, Amin. Amin. yang bermanfaat bagi sekitar ya, Amin. dikayakan oleh Allah, kemudian bisa berzakat, bersedekah, berinfak, Amin. sehingga dengan itu semua dijadikan wasilah oleh Allah, hidup kita akan barokah, keluarga kita akan barokah ya. Terus dijadikan wasilah oleh Allah atas kebahagiaan kita ya. Kebahagiaan kita sendiri, kebahagiaan keluarga kita, kebahagiaan orang tua kita, kebahagiaan masyarakat di sekitar kita, dan menjadikan kita dimanapun kita bertempat tinggal, memijakkan kaki, kita harus bisa bermanfaat ya. Di mana kaki berpijak, itu langit dijunjung. Oke, kita bareng-bareng berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.